ulama ngejelasin lebih bagus mana, yang laki apa ya perempuan, dijelasin. Sekarang keutamaannya berdasarkan laki-laki atau perempuan. Yang pertama, kalau perempuannya udah melahirkan atau lagi hamil, kalau hamil kan nggak boleh, nggak cukup, nggak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Kalau perempuannya udah melahirkan atau lagi hamil, itu laki-laki lebih utama. Laki-laki lebih utama gara-gara laki-laki katanya atyabul rahman, lebih enak dagingnya, atau aktsarul rahman, atau lebih banyak dagingnya. Kalau perempuannya lagi hamil atau udah melahirkan. Sekarang kalau perempuannya nih kambing atau onta atau apa namanya sapi, perempuannya nggak pernah melahirkan nih atau lagi nggak hamil nih, kita lihat kalau ada laki-laki tapi laki-laki itu yang suka ngawinin apa namanya bandot, laki-lakinya bandot, lebih utama apa? Lebih utama yang perempuan yang belum lahirin. Kalau perempuannya belum lahirin tapi ada laki-laki bandot, lebih utama laki-lakinya bukan bandot. Kalau bandot lebih utama perempuan, kalau bukan bandot utamanya laki-laki. Ini semua kenapa ya? Gara-gara katanya kalau kan kambing bandot atau kambing yang udah ngelahirin atau lagi hamil itu dagingnya jadi sedikit, enaknya juga berubah rasanya. Ya, paham ya? Perempuan lagi hamil atau udah melahirkan yang bagus laki-laki. Kalau perempuannya belum ngelahirin atau hamil, kalau laki-lakinya bukan bandot, laki-lakinya lebih bagus. Kalau laki-lakinya bandot, perempuannya lebih bagus. Semuanya gara-gara apa? Rasanya, atau banyaknya daging, atau enaknya daging, ya begitu ya. Udah tuh. Sekarang syarat hewan. Nanti syarat hewannya disebutin lagi. Nanti deh kita sebutin dulu nih sekarang. Sekarang keutamaan menurut jenis. Tadi kan keutamaan menurut laki-laki atau perempuan. Yang sekarang keutamaan, nih kita lagi ngomong keutamaan nih. Kalau syaratnya tadi itu yang sapi 2 tahun ke 3 tahun, onta 5 tahun ke 6 tahun, domba 1 ke 2, kambing 2 ke 3. Keutamaan yang pertama tadi laki-laki atau perempuan. Keutamaan yang kedua dari jenisnya. Jadi yang bagus apa dulu nih? Onta dulu, sapi dulu, kebo dulu, atau kambing dulu, atau domba dulu? Nah, yang pertama yang paling bagus onta. Kenapa onta paling bagus? Kata ulama, likasratil lahmi, karena dagingnya banyak. Ya, onta dulu. Lah, kan onta sama sapi banyakan sapi dagingnya. Enggak. Kata ulama, walahmul badanah aktsar min lahmil baqar. Laham dagingnya onta itu lebih banyak daripada dagingnya sapi. Makanya yang paling afdol itu apa? Onta. Yang kedua sapi. Kenapa sih kok yang didahulukan yang paling banyak dagingnya? Nanti ada ulama yang didahulukan yang paling banyak ngeluarin darahnya. Tapi kita lagi ngomong jenisnya nih, yang paling bagus apa? Karena maksudnya kurban ini buat apa sih? Buat apa? Iya, mendekatkan diri kepada Allah, terus ngasih orang-orang yang kurang mampu. Jadi mereka di hari itu merasa jadi diri orang kaya yang makan daging, gitu ya. Nah, makanya yang dipilih yang pertama yang paling afdal apa? Onta, gara-gara dia banyak dagingnya. Kedua sapi, ketiga domba, keempat kambing, kelima sumbangan musyarakah itu sama-sama 7 kepala untuk onta. Yang kelima 7 kepala untuk 1 onta. Yang keenam 7 kepala untuk 1 sapi. Ya, udah tuh. Yang pertama onta, yang kedua sapi. Habis sapi domba, karena ada domba dagingnya lebih enak daripada
yang keempat kambing, yang kelima rame-rame bertujuh satu onta, yang keenam rame-rame bertujuh satu sapi. Lalu ini antar jelasin berapanya. Ya. Wasabhu syiah afdal min badana au baqarah. Ya. 7 kambing lebih bagus daripada 1 onta atau 1 sapi. 7 kambing lebih bagus daripada 1 onta atau 1 sapi. Wasya afdal min musyarakah fi badana au baqarah lil infirad bi iradati dam. Tapi kalau ente pengen sendirian, punya duit cuma 2.500.000, itu lebih bagus beli kambing sendiri daripada rame-rame untuk beli sapi. Paham? Kenapa? Dan infirad bi iradati dam. Karena kalau kita beli kambing sendiri, itu kita sendirian, ngalirin darahnya sendirian, motongnya sendirian. Kenapa? Kalau kerbau gimana tadi? Kerbau sama kayak bakar, sama kayak sapi. Di situ dia. Jadi habis onta, sapi, kerbau, domba, terus kambing, habis itu rame-rame bertujuh onta, rame-rame bertujuh sapi atau kerbau. 7 kambing lebih baik daripada 1 onta atau sapi. 1 kambing lebih baik daripada rame-rame beli 1 onta atau sapi. Ya. Sekarang berapa nih bolehnya nih? Kalau bair kalau onta boleh untuk 7, kalau sapi boleh untuk 7, kalau kambing bolehnya cuma 1 orang doang. Kenapa begitu? Udah ditentuin sama siapa? Sama Allah. Lewat siapa? Lewat Rasulullah. Ada sebuah hadis nahar nama Rasulullah. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat ngomong nahar nama Rasulullah. Kita ini motong sama Rasulullah barang. Di mana kita motong? Bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Bagaimana beliau jelasin? Al-badana an-sab'atin. Ontak buat 7 orang, wal baqarah an-sab'atin. Dan sapi untuk 7 orang. Sapi, onta, kerbau buat 7 orang. Kambing sama domba buat 1 orang. Kalau ente SD biasanya ada tuh patungan buat 1 kambing. Itu gimana? Jadi nggak sah nggak kurbannya? Kagak sah. Jadinya jatuhnya sedekah aja. Nah, kalau itu dulu gitu kan, di SD dimintain 1 orang barang 25.000 misalkan gitu ya. Kerjanya juga dulu begitu. Nanti atas nama 1 sekolah gitu kan. Nah, itu sah nggak? Menurut kurban kagak sah. Tapi jatuhnya jadi sedekah sunnah, begitu. Kalau 1 sapi 1 orang gimana? Kalau 1 sapi 1 orang. Kalau buat dikhususin 1 orang ya, ini sapi buat bulan doang. Kan sapi sebenarnya buat 7. Nah itu bagaimana? Bukan 7 pahala, buat 7 orang. Nanti buat 7 orang maksudnya udah dikhususin buat 7. Bisa buat 1 sapi 7 orang, jadi 7 korban orang. Ente bertujuh jadi 1 sapi. Kalau sendiri nanti ada cari lagi tuh. Bagaimana maksudnya buat sendiri itu? Jadi kita pengen punya duit banyak nih, pengen motong 1 ini, nanti ada yang cari insyaallah. Kalau kambing emang buat 1 orang doang. Kalau kambing buat 7 orang nanti di Siratul Mustaqim jatuh ente. 7 orang naik 1 kambing. Paham gak? Ya enggak, maksudnya gambaran aja. Kalau katanya saya pernah dengar kalau kambing itu 3 orang. Kambing 3 orang tuh nggak ada yang ngomong. Kambing buat 1 orang. Nanti yang cari tuh dari mana katanya. Soalnya di masyarakatnya udah banyak banget pemahaman yang enggak benar. Wajib kata mereka wajib, padahal mazhab kita Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Ya. Udah. Sekarang tadi kan udah laki-laki atau perempuan keutamaannya. Yang kedua keutamaannya dari segi jenis.
Yang ketiga keutamaannya dari segi warna. Loh, warna juga bang, buat apa nih? Kata ulama yang pertama lita'abbud, karena penghambaan diri kita kepada Allah. Sampai warna aja segitunya diperhatiin. Yang kedua husnul mandor, gara-gara enak dilihat. Yang pertama, kenapa warna juga masih dipertimbangkan? Yang pertama namanya lita'abbud. Ta'abbud itu penghambaan diri kita sama Allah. Disuruh sholat ya sholat, disuruh zakat ya zakat, disuruh puasa ya puasa, disuruh motong warnanya udah ditentuin, dikasih warna-warna yang bagus. Untuk apa? Ya udah ikutin gitu loh. Nah makanya orang-orang terdahulu itu banyak yang celaka. Kenapa? Nanya mulu sama nabinya, nanya, ya Nabi boleh ini enggak, boleh ini enggak, boleh ini enggak, boleh ini enggak. Harusnya yang disuruh ya kerjain, yang dilarang ya jangan banyak nanya. Nah itu namanya ta'abbud, penghambaan diri kita kepada Allah. Ya Allah, buat apa sih? Kok masih diperhatikan sih warna-warnanya? Udah itu kan aja gitu loh ya. Yang ketiga tibul lahmi, rasanya enak dagingnya. Warnanya yang pertama al-bayda, putih mulus. Warnanya yang paling afdal yang pertama putih mulus. Yang kedua as-safra, kuning. Kambing kuning, belum pernah lihat ya. Yang ketiga al-afra. Al-afra itu putih tapi nggak putih mulus. Tahu nggak? Yang pertama putih mulus, yang kedua kuning, yang ketiga putih tapi nggak mulus, ada bintik-bintiknya gitu loh. Nah ini nih kayak gini nih. Yang keempat al-hamra, merah. Yang kelima al-balqa. Balqa tuh kayak coklat gitu loh, kayak coklat. Yang keenam sauda, hitam ya, hitam. Apa? Kuning, habis kuning, putih nggak mulus, habis itu merah, habis itu coklat, habis itu hitam. Warna dari laki-laki perempuan jenisnya, warnanya. Sekarang kita pindah, definisi kurban udah tahu, waktu kurban udah tahu, hukum kurban udah tahu, penyembelihnya udah tahu, syarat hewannya udah tahu, keutamaannya udah tahu. Sekarang cacat hewan. Cacat hewannya cacat boleh nggak buat berkorban? Ya, karena kan katanya ntar korban itu bakal jadi matoyakum alus sirat, kendaraan kita di atas siratul mustaqim. Boleh nggak dia pakai yang cacat, yang jalannya pencot nggak pencot? Kiki, boleh nggak nih? Dijelasin yang dimaksud cacat. Yang dimaksud cacat di sini apa? Kullu ma yunkisul lahma halan wa ma'alan, yang mengurangi daging sekarang atau akan datang. Yang mengurangi daging sekarang atau akan datang. Nah sekarang dijelasin sama ulama nih, yang mengurangi daging sekarang apaan nih? Jadi kalau dia ada penyakit ini atau ada cacat ini, dagingnya jadi kurang. Apa nih? Yang pertama maqtu'atun udhun aw makhluqah bidunihi wa inkala, yang gak ada kupingnya, yang gak ada kupingnya. Kenapa sih? Kok kalau gak ada kupingnya atau kepotong kupingnya banyak gitu, kok mengurangi daging? Kenapa itu? Bisa aja dengan kupingnya dia bisa dengerin saudaranya ini lagi pada lari sono, ada rumput sono dia nggak denger gitu loh, paham nggak? Yang kedua maktu atau zanabi awil kharik awil ilyah, dia nggak ada ininya nih. Ini apa nih? Bokong, ekor. Iya. Bokong, pantat, nggak ada pantatnya. Biasanya kan daging paling banyak di sini nih, benar nggak? Ini nggak ada pantatnya, dagingnya tambah dikit, makanya cacat, nggak boleh untuk berkorban. Nggak ada kupingnya, nggak ada pantatnya, nggak ada pantatnya. Berarti kalau ambian nggak berarti mana? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kambing ambian. Iya. Ya, korek. Bang. Saya pernah bang, pernah beli. Kambing ambian. Dia di dekat Cianjur tuh. Jadi keluar ada darah-darahnya gitu. Enggak, ikannya keluar itu. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min abidil ihsan ila abidil imtihan. Ya Allah, jadikan kita ini semua hamba yang selalu dikasih kenikmatan, bukan hamba yang selalu diuji.
Kenapa? Kalau misalnya di sini dorong dagang kambing tuh biasanya ada yang mati karena tidak dibayar. Nah, sebenarnya dari Ada yang dagang kambing terus mati ketiban-tiban. ya, sudah tahu ya. Kalau belum dipotong dalam keadaan hidup, Iya. namanya mayat bangke, nggak boleh dimakan, Harus dibuang. dibuang, tapi boleh kulitnya digunakan untuk bedong, untuk apa ya, disamak dulu. Samak salah satu jadi Jaket. wasilah untuk bersuci, mensucikan kulit kambing yang mayat bangke. Udah ya, ntar Anda mau tutup dulu pertanyaannya. Ente catat dulu apa yang mau ditanyain, nanti terakhir, karena kita baru sampai cacat hewan. Cacat hewan yang membuat daging menjadi sedikit, yang sekarang apaan? Nggak ada pantatnya atau nggak ada kupingnya. Tapi ada cacat yang bikin dagingnya jadi sedikit nanti. Nah ini juga nggak boleh dijadikan hewan untuk korban. Sekarang kan kalau ente ngeliat tuh, ya Allah, dagingnya kurus-kurus banget, selengkat dikit meninggal. Yang akan datang apa nih? Cacat yang akan datang yang bakal mengurangi daging. Yang pertama al-awra al-bayyinu awaruha. Buta yang sangat buta. Buta yang sangat buta. Walaupun itu masih ada matanya masih ada, tapi dia nggak lihat. Kan secara nggak langsung nanti dia nggak makan, ya kan? Makanya itu bakal mengurangi daging. Itu nggak boleh tuh, buta. Terus kalau ada kambing nggak lihat kalau waktu malam, boleh nggak? Jadi dia kalau malam doang nggak lihat, boleh. Namanya amsya. Itu namanya rabun kalau di waktu malam, itu boleh. Yang nggak boleh buta, ya nggak lihat. Yang kedua al-arja'ul bayyinu arajuha. Pencot yang sangat pencot. Pencot apa sih? Pincang, sangat pincang. Ya. Jadi kalau dia lari, balapan lari, kan biasanya kambing nih kalau habis dikeluarin kandang melihat rumput kan lari tuh. Kalau balapan lari dia pasti ketinggalan tuh. Nah itu nggak boleh tuh dijadiin hewan kurban. Kenapa? Dia pencot. Kecuali pencot sedikit gimana? Sedikit bisa lari. Nah, itu nggak apa-apa. Yang ketiga al-maridatul bayyinu maraduha. Sakitnya sangat sakit gitu loh. Sangat sakit. Jadi gara-gara sakit itu dia jadi kurus banget, jadi cungkring banget, dagingnya jadi nggak enak banget. Ya. Itu nggak boleh dipakai untuk berkorban. Yang keempat al-ajfa'ul lati dhahabal mukh. Yang nggak ada mukh itu sumsum, nggak ada sumsumnya. Nggak ada sumsumnya. Jadi orang kalau beli daging biasanya ngelihat tulangnya ada sumsumnya nggak. Kalau tulangnya ada sumsumnya itu berarti dagingnya enak. Nah kalau nggak ada sumsumnya berarti dagingnya nggak enak. Nah, jadi ada cacat yang mengurangi daging. Sekarang apaan? Cacatnya nggak ada kupingnya, nggak ada pantatnya, bokongnya nggak ada. Yang mengurangi daging akan datang apaan? Buta, pencot, pincang, sakit, sama nggak ada sumsumnya. Ya. Sekarang bagaimana tuh? Itu tahu khasi gak? Khasi itu jadi biasanya hewan ternak kalau pengen cepat gede dikebiri, tahu kebiri gak? Jadi dia nggak bisa kawin lagi, nggak bisa berkembang biak lagi. Nah, itu bagaimana? Ya bijinya dihilangin, boleh gak? Boleh. Kalau hewannya hewan yang dimakan. Terus kalau yang dikebiri itu kambing atau sapi atau onta, boleh gak? Boleh. Karena yang dimaksud berkorban itu dagingnya buat dibagiin orang-orang fakir. Tapi kalau hukum mengkebiri hewan yang nggak dimakan haram hukumnya. Hewan yang nggak dimakan kayak apa tuh? Kuda ada yang ngomong boleh. Apa namanya? Ular dikebiri kalau Nabi Muhammad SAW. Kucing tuh nanti kebiri hukumnya haram. Ya. Udah. Sekarang bagaimana nih kalau yang nggak ada apa nih namanya tanduknya? Ya ada tanduknya, alhamdulillah ada tanduknya. Ini juga ada tanduknya. Karena katanya kan apa? Katanya
Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha. Yang ente sembelih nanti di hari kiamat bakal datang lagi sama tanduk-tanduk dia. Sekarang gak ada tanduknya. Boleh gak buat berkorban? Boleh. Boleh. Dengan syarat sekalipun gak ada tanduknya tapi dagingnya banyak. Ya, gak mempengaruhi daging. Biasanya kenapa sih kalau gak ada tanduknya dia jadi ceking? Biasanya kalau diajak ribut sama temannya kalah dia, jadi gak makan deh. Jadi ceking. Tapi yang gak ada tanduknya boleh. Udah. Sekarang yang giginya ompong. Giginya ompong, ya Rob, kambing giginya ompong. Boleh gak? Kalau ompong semua, kalau makannya jadi dikit, dagingnya jadi dikit, enggak boleh. Tapi kalau ompongnya cuma 1, 2 gigi, yang lain masih berfungsi boleh. Udah tahu tuh ya. Cacat hewan. Yang cacat yang sekarang yang bakal mengurangi daging apa? Gak ada kopinya atau gak ada bokongnya. Cacat yang akan datang buta, pincang, sakit, gak ada sumsumnya. Kalau ada itu semua gak boleh dijadikan hewan kurban. Sekarang sunnah ketika memotong. Apaan aja sunnahnya? Catat. Yang pertama mengucapkan bismillah. Jadi bismillah itu bukan rukun. Tanpa bismillah juga jadi sah itu motong. Yang pertama sunnah itu apa sunnah? Anda ingatin lagi sunnah itu apa? Sesuatu yang kalau dikerjakan karena mengikuti Rasulullah bakal mendapatkan pahala atau ganjaran. Dan kalau ditinggalkan tidak mendapatkan apa. Yang pertama tasmiyah. Paling sedikitnya baca bismillah itu apa? Bismillah cukup. Tapi yang paling bagus Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sebelum potong nih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga menghadap kiblat. Susah banget nih jatuhin kambing atau sapi, susah banget nih. Kan sapi biasanya sekampung ya. 1, 2, 3 jebret, jatuhnya nggak ke kiblat. Terus dipotong, sah nggak? Sah, karena menghadap kiblat itu sunnah. Jadi kan sekarang kita mah yang di paling penting harus menghadap kiblat. Kurang, belok lagi, putar lagi. Padahal matanya udah pengen copot itu kan sapi. Biasanya sih lihat gak? Matanya udah pengen copot, begini nih, melotot, udah merah-merah matanya. Balikin lagi, dicopot lagi, dilepas lagi. Pernah lihat gak itu? Padahal itu yang nyakitin padahal sesuatu yang sunnah. Jangan sampai kita nyakitin gara-gara sesuatu yang sunnah. Matanya udah mau copot, ingusnya udah keluar, badannya udah panik banget. Masih aja diriin lagi, dijatuhin lagi, ya Allah, kasihan banget, parah banget. Nendang ya nggak bakal jatuh, coba kuatan dia. Yang keempat bertakbir. Allahu Akbar, Lillahil hamd gitu loh. Bertakbir yang keempat. Yang kelima berdoa untuk dikabulkan. Bagaimana? Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ini hewan kurban dari kamu dan untuk kamu ya Allah, terimalah dariku. Tuh Allah tuh baik banget. Kita disuruh doa untuk supaya dikabulkan apa? Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini hewan kurban dari engkau dan aku persembahkan kepada engkau, terima dariku. Gila. Bayangin deh. Punyanya Allah. Kita sembelih buat mendekatkan diri kepada Allah, tapi minta diterima dari Allah. Ente bagaimana tuh contohnya ya, contoh sama manusia. Wah gila ya Allah, memang apa murah banget. Kita dikasih fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, habis itu minta pahala ya. Gimana tuh contohnya? Nanti deh. Yang ke berapa ya? Yang ke-6 diikat, kaki-kakinya diikat. Yang ke-7
diikat ini, tapi yang kaki kanan yang depan ini, apa yang belakang ini. Pokoknya kaki kanan ada yang dilepas, biasanya yang depan ya. Kaki kanan tuh didiemin satu biar dia muter-muter. Jadi katanya kalau lagi dipotong kan sakit tuh. Kayaknya sih yang depan ya. Depan kayaknya. Jadi yang diikat, 3 kaki diikat, 1 dilepasin tuh kaki sebelah kanan. Biar apa? Biar nggak sakitan banget. Jadi dia masih goyang-goyang. Nanti kalau lagi sakitan nih, ditahan sakit apa kagak? Makanya digoyang-goyangin biar dia cepat ruhnya keluar. Yang ke berapa ya? 9 ya? Ke 7, ke 8. Ke 8 itu sedikit ditekan. 7 8 sedikit ditekan, muter balik, pergi dan kembali. Ini pergi kembali. Jadi sekali aja pack gitu loh. Jangan sampai gesek kayak mau potong bambu. Gesek dia udah gesek. Nah, dorong tarik itu sunnahnya. Jadi tajemin banget. Yang ke 10, yang 9 tajemin tuh, pisaunya tajemin. Jangan motong kambing pakai cutter ya, Rob, sian amat. Ya. Ana pernah nyaksiin ini lucu banget, Rob, lucu. Tapi kalau itu kepotong dua-duanya ya sah. Kulkum wal mari, jalur apa namanya, napas sama jalur makanan. Kalau dua-duanya potong itu sah. Ana pernah nyaksiin, ana masih kecil, nggak tahu itu orang punya kesaktian apa. Jadi habis motong kambing, lepas, nggak pakai diinian. Diasah dulu kan biasanya ya. 1 kambing, 2 kambing diasah biasanya ya. Ini enggak lepas. Ada kambing gede banget segini. Gede banget. Kambing apa tuh? Tawa ya. Yang ini yang gede juga tuh. Hah? Iya, tawa. Tagot ya benar tagot. Dia gini sama dia. Dilepas, lari jauh banget. Orang-orang panik, orang-orang gak diikat kakinya. Orang-orang panik lari-lari, ya Allah, itu ada yang jatuh kena darah, ada yang apa. Udah panik, orang kepalanya udah begini. Tapi jauh lama itu. Akhirnya tangkap. Enggak, tanggapnya enggak diseliding. Ditangkap gitu. Langsung kepalanya diambil apa tuh, kapak tuh. Tok putus langsung. Gara-gara lari. Jadi sebelum potong harus ditajemin dulu. Yang ke terakhir nih, perbedaan antara kurban wajib dan sunnah. Ini siapa yang ngapus nih nunnya nih? Sunnah itu ada tasdidnya, siapa yang ngapus nih nunnya nih? Ngapus itu bang, kalau di jalan. Kami lagi jalan ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kan tadi hukumnya menurut mazhab Imam Syafi'i apa hukumnya? Sunnah mu'akkadah kalau dia sendirian, sunnah kifayah kalau dia rame-rame dalam satu keluarga. Ada juga yang hukumnya wajib kalau dia nazar. Nah, sekarang perbedaan kurban wajib dan kurban sunnah ini apa? Yang pertama, kurban wajib. Yang pertama, kalau keluar waktu harus dikodo. Kodo itu apa? Kodo melakukan sesuatu bukan pada waktu. Keluar waktu korban itu kapan? Tadi waktu korban kapan? Mulai terbit matahari dan berjalannya waktu seukuran sholat 2 rakaat dan khutbah 2 kali yang ringan sampai sebelum terbenam matahari di hari terakhir dari hari tasyrik, di hari 13. Ente nazar, ya Allah, ini pengen korban kalau begini terjadi. Namanya kan nazar itu kayak gitu. Atau ya Allah, ini pengen korban. Ya Allah, ini kambing korban. Itu jadi namanya korban nazar. Jadi korban wajib. Kalau waktunya keluar harus dikodok. Sampai hari ke-13 udah terbenam matahari, dia ingat, ya Allah, ini udah nazar pengen kurban. Kodok boleh dipotong dan masih motongnya itu masih dinamakan kurban. Tapi kalau sunnah udah keluar waktu, gak usah dikodok. Paham?
Kalau wajib kayak udah kita nazarin, keluar waktu lebih dari terbenam matahari di hari akhir ayam tasyrik wajib digodok. Habis isya dimotong. Namanya yang dipotong itu masih korban. Tapi kalau sunnah udah keluar waktu, udah nggak ada lagi tuntutan. Ya. Yang kedua, wajib dan sunnah nggak boleh dijual belikan. Wajib dan sunnah nggak boleh dijual belikan. Kenapa? Tadi kan kita ngomong di definisi kurban. Kurban itu apa? Wa huwa ma yudbahu minan na'am takarruban ilallah. Hewan ternak yang dipotong di hari Idul Adha dan ayamut tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya hewan kurban baik wajib atau sunnah nggak boleh dijual, nggak boleh dijual. Apa aja yang nggak boleh dijual nih? Apanya aja nggak boleh dijual? Daging yang nggak boleh dijual, kulitnya nggak boleh dijual, tanduk yang nggak boleh dijual, palanya semuanya nggak boleh dijual. Terus bang, nanti kan kalau kita kasih orang fakir miskin, dia punya daging, ya. Terus berarti orang fakir miskin kulkasnya penuh dong sama daging. Atau orang fakir miskinnya nggak suka sama daging, boleh nggak dijual? Kalau udah dikasih, boleh. Tapi sebelum dikasih, nggak boleh. Kalau sebelum dikasih nih, belum dikasih orang miskin, terus kita yang punya hewan kurban nih, setengahnya kita jual nggak boleh tuh. Tapi kita kasih orang fakir miskin nih, kita kasih dia boleh nggak ngejual karena udah jadi milik dia. Jadi wajib dan sunnah nggak boleh dijual belikan. Yang ketiga, sedekahnya bagaimana nih? Kita harus ngasihnya semana nih? Kalau korban wajib seperti korban yang dinadarkan, itu harus kita kasih semuanya, dagingnya semuanya, nggak ada yang boleh kita makan. Kalau korban wajib nggak boleh kita makan sedikit pun, harus kasih dagingnya semuanya. Kalau korban wajib harus ngasih semuanya. Bagaimana Pak kalau dia terlanjur makan? Ganti seharga yang dia makan. Dia makan 1 kilo, ganti sekilo, harganya berapa? Itu kalau korban wajib. Kalau korban sunnah, bagaimana nih dagingnya? Bagaimana? Dagingnya bagaimana? Yang afdol, dia sedekah semuanya, dagingnya dikasih semuanya. Yang paling afdol dikasih semuanya, dia cuma makan sedikit aja, sedikit aja. Dan yang disunahkannya itu dia makan sedikit dari hati. Yang paling afdol sedekahin semuanya, makan cuma sedikit dari bagian